Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yos Rosid dari STISIP Banten Raya, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya. Saya adalah dosen tetap di sana dan mengajar mata kuliah Keuangan Negara, Filsafat Ilmu, dan Komunikasi Sektor Publik. Tentunya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar sesuai dengan materi dalam yang disampaikan pada pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti oleh Bapak Dr. Syahabudin Said, MSI. Nah, kita ketahui tujuan dari pembelajaran ini salah satunya adalah memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Tujuan khusus pembelajaran ini ada 3 poin. Pertama, menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, apa sih itu strategi? Di sini dijelaskan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pembelajaran pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14. Nah, apa sih kualifikasi dosen itu? Salah satunya kualifikasi dosen harus memiliki keahlian baik dalam bidang pendidikan, pengajaran, maupun dia pengabdiannya terhadap masyarakat. Dan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi sesuai pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, dalam kitab Taklim Ilmu Taklim, Dakaun cerdas, 2 hirsun, 3 rajin, 3 istabarun, sabar, 4 bulgoh, biaya, 5 irsadun, ustad atau petunjuk guru atau dosen, 6 tulu zaman atau panjang waktunya. Nah, itu adalah bahasa yang tertera yang menggambarkan tentang pembelajaran. Dan pembelajaran juga adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen, pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas. Dihadiri secara fisik oleh dosen, pendidik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Banyak sekali di sini pengertian mengenai pembelajaran. Tentunya di balik pembelajaran ini harus ada strategi. Nah, strategi ini kalau menurut Dik dan Carey 2012 adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Tentunya biar pembelajaran ini tidak membosankan, maka salah satu dosen harus memiliki strategi pembelajaran biar ilmu yang ditransferkan bisa tersampaikan kepada para mahasiswa. Nah, pentingnya strategi pembelajaran yaitu karena pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa, peserta didik, masyarakat maupun dari dosen pendidik. Pertama, di dalam strategi pembelajaran ini tentunya kita harus memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran.
Kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang mereka inginkan. Tadi kan macam-macam strategi pembelajaran ini. Pertama ada strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menentukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antar dosen dan mahasiswa. Jadi di balik tanya jawab antar mahasiswa ini ada proses yang interaktif. Jadi interaktif sama-sama membahas mengenai isu-isu permasalahan sehingga mahasiswa diberikan atau memiliki gagasan tertentu untuk menyampaikan atau mengutarakan apa yang ada di benak pikiran mereka. Lalu ada yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM). Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, yaitu metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender, atau model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sistem penilaian ini dilakukan terhadap kelompok atau memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Jadi strategi pembelajaran kooperatif ini memancing agar para mahasiswa ini lebih interaktif gitu, tanpa membedakan ras atau gender atau manapun. Yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Ini strategi pembelajaran ini diterapkan oleh para dosen agar berjalan maksimal. Pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di kampus seperti pengembangan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Nah, di sini juga di strategi pembelajaran ini dia menerapkan atau mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi mahasiswa diberikan ruang untuk berpikir melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Jadi bercerita mahasiswa ini. Itu tadi ada 5 ya strategi pembelajarannya. Lalu yang ini karakteristik proses pembelajaran: interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Lalu kita ketahui bahwa pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Lalu kita juga ketahui bahwa dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif ini ada 6 tingkatan. Pertama, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan konsep dan evaluasi. Lalu yang kedua, psikomotor. Psikomotor ini ada 5 tingkatan, yaitu peniruan, menggunakan konsep atau melakukan gerakan, ketepatan, keperangkaian, dan naturalisasi. Jadi natural ngajarnya, nggak diada-ada. Afektif yaitu 5 tingkatan. Pertama, pengenalan, ingin menerima, sadar adanya sesuatu, merespon, penghargaan, pengorganisasian, pengalaman, dan pola hidup. Nah,
Di balik strategi pembelajaran tadi, ada 5 tadi yang saya utarakan, tentunya ini harus menjadi motivasi bagi semuanya. Dan apa itu motivasi? Motivasi itu berasal dari bahasa mover gitu, move atau menggerakkan atau tergerak gitu kan. Kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi kekuatan energi seorang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Nah, motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi, mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajarnya jika motivasinya lemah. Lalu motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebutkan kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Banyak sekali pengertian-pengertian oleh para ahli tentang motivasi. Namun pada dasarnya motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada diri mahasiswa untuk memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk para mahasiswa sangat penting karena sebagai pendorong para mahasiswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Di sini Sardiman 2010 dalam bukunya halaman 83, ciri-ciri motivasi belajar ada pertama, ada tekun menghadapi tugas, kedua, ulet menghadapi kesulitan, tidak mudah putus asa, ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, keempat, lebih senang bekerja mandiri, kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, hal yang bersifat mekanis berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif, ketujuh, dapat mempertahankan pendapatnya, kedelapan, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, kesembilan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Lalu analisis hasil kerja yang rendah itu dilihat dari 4 faktor. Pertama, belum menguasai pengetahuan, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, ketiga, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas, keempat, jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Maka fungsi motivasi dalam belajar sangat penting. Pertama, motivasi untuk lebih optimal dalam proses pembelajaran, kedua, bertalian terhadap apa tujuan yang akan kita capai ke depan, dan tentunya di dalam motivasi itu timbul rasa semangat di dalam kita memperoleh ilmu yang akan kita cari. Fungsi motivasi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, penentu arah, perbuatan yang ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksikan perbuatan pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi di sekolah, motivasi anak berbeda-beda, motivasi timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh para dosen. Salah satunya dengan kita bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi minat para mahasiswa dalam menyerap ilmu yang kita transferkan kepada, atau yang para dosen transferkan kepada para mahasiswa. Baiklah, mengingat waktu, apa yang saya paparkan terkait strategi pembelajaran dan motivasi ini sangat penting bagi kita semua agar kita bisa mentransferkan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa, dan apa yang kita transferkan bisa diterapkan atau bisa diterima oleh para mahasiswa, sehingga kemauan yang sangat tinggi bagi para mahasiswa untuk terus belajar dan terus mengembangkan dan melatih kualitas diri sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Itu saja pemaparan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat.
khairunas angpaum linas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.